dari aneka ragam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati setiap manusia. Membentuk akhlak yang baik, menjadikan dirinya manusia yang beradab dan beretika. Tapi di sini Al-Ghazali menjelaskan termasuk mudah bagi untuk syaitan membuat orang-orang yang mempelajari atau yang berupaya membersihkan jiwanya terpedaya. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau Al-Ghazali berikut perumpamaan bagi sufi dan orang yang mengamalkan daripada tasawufnya di dalam wujud membentuk kualitas iman, akhlak, adab, dan bersihnya hati dari segala penghalang yang menjadi sebab hamba tersebut bukan dicintai, justru dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab kejelekan tipu daya setan, orang-orang yang terpedaya setan. Yang ketiga, sufi dan pengamal tasawuf. Di antara mereka ada yang rela dengan sekadar pakaian dan tata cara mereka yang lahir. Mereka menyangka bahwa masalahnya sampai batas ini. Di antara mereka ada yang melebihi. Ia memakai baju-baju bertambal dan berharga murah. Perumpamaan mereka seperti wanita tua yang mendengar bahwa para prajurit dicatat nama-nama mereka dalam daftar raja. Maka ia pun memakai baju besi dan membawa senjata. Ia tampil di hadapan raja, kemudian ia menyuruh melucuti senjatanya dan mengujinya dalam peperangan dan pertarungan. Ketika menutup kepalanya dibuka dan baju besi dilepas dari badannya, ternyata ia seorang wanita tua, maka dikatakan kepadanya, ini adalah penghinaan terhadap raja. Kemudian ia diambil dan dihukum penjara. Zahir sama batin tidak sama. Perumpamaan baju perang besi, baju besi itu dikira prajurit yang gagah di dalam. Saat dikeluarkan dari seragam perangnya ternyata wanita tua. Ini mempermalukan daripada raja tersebut, akhirnya dihukum. Zahir sama batin tidak sama. Itu orang yang terpedaya dengan syaitan daripada kalangan sufi atau mereka yang mutasawwif, yang berupaya untuk berjalan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebersihan, dengan membersihkan jiwa raganya. Baik. Ada segolongan yang sering menirukan kata-kata sufi tentang ilmu makrifat sehingga ia mengaku makrifat. Itulah yang menimbulkan kebinasaan. Semoga Allah melindungi. Di antara mereka ada yang mengasingkan diri dan menganggap bahwa ia tidak membutuhkan amal-amal kita. Dan mereka tidak tahu bahwa kebutuhan ini dibagi mereka kepada amal-amal mereka sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Di antara mereka ada pula yang bergelimang dalam segala macam kenikmatan tanpa membedakan. Ia tidak tahu bahwa terlalu banyak menikmati yang halal dan bertentangan dengan keadaannya, maka bagaimana pula yang haram.
Di antara mereka ada yang terbuka jalannya baginya. Ketika merasakan kesenangan makrifat, ia berhenti di situ dan mengira bahwa ia telah sampai. Padahal keajaiban-keajaiban jalan ini tidak habis. Barang siapa berhenti pada masing-masing dari keajaiban-keajaiban ini, maka kedudukannya akan lama. Al-ma'rifah seperti yang dikatakan para ulama. Siapa itu ahli ma'rifah? Orang-orang yang mengenal dan mengetahui banyaknya kejelekan yang ada pada dirinya. Itu sudah dikatakan mereka ini memahami ilmu ma'rifah. Jadi dia tidak pernah mengurus kecuali kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi kalau masih ngurusin orang, sibuk dengan hal orang, lalu lupa diri sendiri, itulah yang ada pada diri kita selama ini. Seringkali kita tertipu dengan tipu daya syaitan yang menjadikan kita ini melupakan banyaknya kekurangan atau tidak ingin mencari tahu kekurangan yang ada pada kita, bukan kekurangan yang ada pada orang lain, tapi yang ada pada diri kita yang harus kita cari tahu. Ada apa saja, kekurangan apa saja. Kalau kita sudah mengetahui kekurangan hati kita, maka akan sampai kita kepada batasan pemahaman bahwasannya kita telah mengenal diri kita. Jadi orang yang selalu memiliki kemampuan untuk mencari kekurangannya, setelah dia mendapati banyak kekurangannya, maka kekurangan itulah yang dia benahi, ditutupinya, dibenahinya, dibetulkannya. Dan dia tidak pernah merasakan dari pembenahan terhadap dirinya itu sempurna. Selalu dia merasa bahwasannya kekurangannya itu akan terus ada dan tidak mudah untuk dibenahi, diperbaiki, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang mengenal siapa Tuhannya, ini orang yang telah berma'rifat, bukan yang mendapatkan satu mimpilah ini itu langsung bersikap aneh atau bertentangan dengan syariat. Ini orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Baik. Ada segolongan lain yang melampaui mereka dan tidak memperhatikan cahaya yang meliputi mereka di jalan maupun banyak pemberian yang mereka peroleh, dan tidak mengandalkan kegembiraan dengannya, tetapi berjalan dengan giat hingga mereka mendekati dan sampai ke batas pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka menyangka bahwa mereka telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla, padahal mereka keliru, karena Allah Azza wa Jalla mempunyai 7 tabir dari cahaya. Tidak ada yang menempuh jalan yang menuju satu tabir itu kecuali menyangka bahwa ia telah sampai. Barangkali itulah yang disyaratkan dengan perkataan Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Ta'ala, falamma janna alaihi lailu ra'akau kaban qala hadza rabbi. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhan. Quran Surah Al-An'am ayat 76. Bukanlah yang dimaksud dengan benda-benda bersinar, karena di waktu kecilnya ia pernah melihat dan mengetahuinya.
Ia pun tahu bahwa bintang itu bukan Tuhan, sedangkan jumlahnya banyak dan bukan satu. Maka bagaimana seperti Al-Khalil bisa terpedaya dengan sesuatu yang tidak dapat memperdayakan orang awam dan orang bodoh. Orang awam saja tahu kalau cahaya di langit di malam hari itu bintang. Tidak mungkin Nabi Ibrahim bisa tertipu. Kalau sekitar orang awam dan orang bodoh saja bisa mengetahui itu cahaya bintang. Tapi yang dimaksudkan Al-Imam Ghazali sini barangkali yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim saat melihat kaukab ya, atau sebuah bintang, cahaya yang menuntun pemahaman dan penglihatannya kepada Tuhannya Allah. Bukan seperti kita melihat mata kita orang-orang pada umumnya. Kalau kita melihat keluar ke atas langit ada yang berkedip-kedip, kita akan bilang itu cahaya bintang. Tapi penglihatan Nabi Ibrahim bukan seperti itu. Ya. Baik. Akan tetapi yang dimaksud dengan ialah cahaya Allah Ta'ala, dan ia adalah tabir pertama yang berada di atas jalan penempuh dan tidak dapat dicapainya kecuali dengan menyeberangi tabir-tabir ini, yaitu tabir-tabir dari cahaya yang sebagiannya lebih kecil dan sebagiannya lebih besar sesuai dengan dekat dan jauhnya. Cahaya langit yang terkecil adalah bintang-bintang, maka lafalnya dipinjam bagi awal dari cahaya-cahaya itu, dan yang terbesar adalah matahari, sedangkan di antara keduanya adalah bulan. Demikianlah keadaan Ibrahim ketika melihat tanda-tanda keagungan Allah di langit. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ard, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Cahaya bersambung dengan cahaya, hijab atau tabir bersambung dengan hijab. Setiap kali melihat cahaya ilahi yang telah disaksikan keagungannya, ia mengira bahwa ia telah sampai, maka ia berkata, ini Tuhanku. Kemudian tersikaplah baginya cahaya kenabian dan taufik ilahi, bahwa dia di balik cahaya itu ada cahaya. Setiap kali tersingkap baginya cahaya di balik itu, ia pun melihat keadaannya yang lebih baik dari yang sebelumnya dan mengetahui bahwa ia mempunyai penghabisan. Maka ia katakan, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Ia terus begitu hingga melewati setiap sesuatu yang berakhir. Ketika mencapai tempat yang berakhir dan terputus keinginannya dari yang setelah itu, maka Ibrahim berkata, ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sungguhnya aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah jawaban terakhirnya. Di malam melihat bintang dikira ini Tuhanku. Besok ngeliat matahari cahayanya lebih gede dari bintang. Oh, ini Tuhanku, lebih besar. Ya, kalau seandainya pengen melihat Allah, gak akan ada yang mampu. Ya, karena Allah itu ditutupi, dikatakan ini tadi berapa? 70 ya, 70 cahaya. Allah Azza wa Jalla mempunyai 70 tabir cahaya. Allahu a'lam bimuradih. Cahaya yang dimaksud ke cahaya lampu tidak mungkin. Cahaya yang ada di langit yang menerangi langit di siang hari, cahaya matahari, Allahu a'lam. Artinya tidak akan orang bisa sampai kepada penglihatan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat masih di kehidupan dunia. Jadi mentok Nabi Ibrahim kemana? Aku wajahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi
Jadi faham dari situ bahwasannya meyakinkan pengetahuan atau ma'rifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah besarnya keagungan daripada apa yang Dia ciptakan. Ciptaan Allah itu menunjukkan daripada ada yang menciptakan. Nah, sang pencipta itulah Allah. La ilaha illallah. Baik. Kalau akal manusia di dalam memahami ataupun hati itu memiliki keterbatasan, walaupun jangkauan hati lebih luas. Jangkauan hati lebih luas tapi tetap memiliki keterbatasan. Jika itu berkaitan selain kepada zat Allah, masih mampu dengan izin Allah. Jadi melihat hati apa yang tidak bisa dilihat, tapi tidak untuk zatnya Allah, hanya sebatas kepada kebesarannya. Ada hati manusia, mereka orang-orang yang ahli ma'rifah, melihat malaikat, ada yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat umumnya mata manusia. Mereka bisa dapatkan dengan izin Allah, Tidak sampai perlu kepada kelas para nabi dan rasul, mata para aulia. Manusia biasa tapi dia mempunyai kesucian, kebersihan jiwanya, hatinya. Sehingga Allah mengizinkan dengan membuka tabir untuk dirinya melihat, diperlihatkan kebesaran Allah. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan logika. Lautan hati itu di dalam memahami dan melihat sesuatu yang tidak bisa diukur dengan akal yang dibatasi atau penuh dengan keterbatasan. Hati manusia yang bersih, yang suci dan mulia, itu tidak bisa dibatasi, sebagaimana akal itu ada keterbatasan, baik di dalam memahami, memaknai ataupun mengartikan sesuatu. Melihat contoh yang nyata, yang sahih, baik itu binasul Quran ataupun hadis-hadis Nabi, perihal keterbatasan akal dan luasnya samudra hati orang-orang yang beriman yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi, ya kalau diukur dengan akal ada keterbatasan, ya. Tapi Nabi SAW dibukakan hijabnya sama Allah yang tidak terlihat, bisa beliau lihat. Beliau melihat Nabi Musa di kuburnya berdiri sholat. Kita bisa dengan mata kita melihat. Tapi itu menunjukkan kalau hati manusia itu di dalam puncak keimanan dan keyakinan yang dibarengi dengan kebersihan jiwa dan nubarinya, selain berkaitan dengan zat Allah dan tentunya dengan izin Allah, masih bisa dicapai dan digapai. Tapi tidak ada batasan yang satu kemudian dia berhenti sehingga dia tidak melanjutkan keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan atau akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala melalui mata hatinya, mata sanubarinya. Maka ini orang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ya udah termakan tipu daya syaitan. Ana Syekh Abdul Qadir Jailani
Dalam hikayat itu dikatakan ketika datang suara yang mengatakan untuk dia berhenti beribadah menyembah pada Allah, dan suara itu mengakui dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dosanya diampuni yang terdahulu, kemudian tidak perlu lagi untuk menjalankan ibadah karena suara yang didengar adalah pengakuan suara seperti suara Tuhan. Bagaimana Tuhan bersuara gitu. Tapi beliau dengan kekuatan iman dan keyakinan dan berikan ilham dari Allah memahami daripada Al-Quran yang mengatakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, teruslah sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Yakin itu mati ya. Maka tidak dihawil itu suara, dan diketahui dari situ bahwasanya itu adalah syaitan. Suara yang mengatakan udah stop ibadah, dosa mau udah aku ampuni. Berarti aku ampuni, yang ngampuni siapa? Cuma Allah yang bisa mengampuni. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran tidak seperti itu. Allah bilang dalam Al-Quran fa'bud rabbak, sembah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yang namanya al-yaqin atau mati. Di saat suara itu datang dia masih posisi hidup. Nah, dari situ Allah memberikan ilham pengetahuannya bahwasanya itu bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tertipu dan berapa banyak juga orang yang terselamatkan daripada hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana bisa melihat Allah kalau Allah yang mempunyai tabir yang begitu banyak? La ilaha illallah. Baik. Penempuh jalan Allah tidak akan sampai kepada cahaya-cahaya dan tabir-tabir ini sebelum ia keluar dari tabir dirinya. Ini hijab tabir pada diri kita banyak ya, yang menjadikan tabir kita ini terhijab ya. Kita manusia ini, hati kita ini penuh dengan hijab, makanya kita punya mata hati tidak bisa mampu melihat yang tidak bisa dilihat khususnya orang. Mata kita ini umumnya orang. Beda kalau mata hati orang itu menjadi khusus, karena tipis dia punya tabir dan hijabnya, atau mungkin sudah Allah angkat hijabnya. Bisa malaikat, bisa masuk ke alam gaib, melihat dari isi apa keadaan yang ada di alam yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh Padahal itu memang ada di dalam Al-Quran menjelaskan di awal surat lagi Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi dan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Suatu alam yang gaib itu ada. Tapi apa semua mata orang bisa melihat? Semakin tebal hijab yang ada di dalam hati manusia, semakin jauh dia untuk bisa melihat perkara-perkara yang Allah khususkan. Perkara yang Allah khususkan pada segelinting hamba-hambanya. Kecuali hijab tersebut adanya upaya dari manusia dan hamba tersebut untuk diangkat, untuk dihilangkan. Bersamaan dengan itu tentunya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja contoh hijab seperti penyakit hasut, iri hati, buut, benci kepada sama orang,
itu hijab semua. Belum lagi yang namanya ria, itu hijab semua. Semua penyakit kotoran hati manusia yang ada pada diri setiap manusia merupakan hijab. Semakin dia pertahankan, semakin mengental dan pekat, maka semakin tertutup hatinya dan hanya terbuka zahir mata pandangan saja. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Baik. Ini juga merupakan urusan Rabbani. Bahkan salah satu cahaya Allah, yakni rahasia hati dan ruh yang menjelaskan hakikat kebenaran hingga meluas ke seluruh alam, dan nampak di situ bentuk keseluruhan hingga dikatakan bahwa ia adalah Lauh Mahfuz. Apabila menempuh jalan itu sampai ke situ, maka bersinar cahayanya dengan terang menderang, karena nampak di situ wujud seluruhnya dalam keadaan aslinya. Sedangkan pada awal keadaannya tertutup oleh berkas cahaya yang menutupinya sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran. Apabila cahaya menjadi terang, tersikaplah keindahan hati setelah memancarkannya cahaya Allah Ta'ala. Barangkali pemilik hati memperhatikan hati dan melihat keindahannya yang luar biasa sehingga mencengangkannya. Barangkali mengenai keraguan dan kedahsyatan itu, lisannya mendahului seraya berkata, "Akulah Al-Haq." Jika mengakui dirinya saja adalah Tuhan, lisannya mendahului daripada hijab yang terangkat dari hatinya. Ini orang-orang yang min ahli sufi, ya, orang-orang yang berupaya terus membersihkan jiwanya, hatinya. Ya, tentunya dengan izin Allah bisa dia sampai kepada kedudukan seperti itu. Dengan mujahadahnya, kesungguhannya. Tamam. Sampai lisannya bisa mendahului daripada mata hatinya. Karena melihat keindahan apa yang dilihat oleh mata hatinya dari ciptaan Allah, dari kebesaran Allah, dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan di langit pertama, di setiap tingkatan langit itu ada penduduknya. Cuma kan kita mendengarkan hadis, membaca butir-butir hadisnya, tulisan teksnya. Tapi apa menurut yang memahami, yang mengetahui dan membaca itu, menurut akalnya Nabi itu berbohong? Gak mungkin. Di setiap langit itu, tingkatan langit 7 lapis, ada penghuni dan penduduknya. Kita ini penduduk bumi. Di langit penduduk langit. Nah, bagaimana tuh? Kalau Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, berarti hati Nabi sudah menyaksikan apa yang disaksikan. Tapi bagaimana Nabi ingin membuktikan? Karena ini babnya bab bukan mata zahir kita yang bisa melihat secara kasat mata. Pandangan hati, mata hati itu lebih luas jangkauannya. Masa Nabi mengatakan di setiap langit ada penghuninya itu karangan? Apa menurut kita seperti itu? Tidak. Iman kita membenarkan, meyakini, tapi mata kita belum bisa menyaksikan hal itu. Mana kita masih hidup di dunia. Ada kelebihan yang Allah berikan kepada segelinting dan sedikit hamba-hambanya yang masih hidup juga. Dengan apa? Terangkat dan dibersihkan, terangkat hijabnya dari hatinya. Jadi batinnya, mata batinnya bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dalam satu keadaan ucapan mulutnya melebihi daripada apa yang dilihat oleh hatinya. Yang mengatakan akulah al-haq, bukan maksudnya
Aku adalah yang paling benar, yang maha benar, Tuhan. Salah satu di Indonesia dari kalangan Wali Songo, Pak, siapa ya? Kalau nggak salah saya pernah dengar hikayatnya sampai mengaku dirinya itu waktu ditanya siapa, mengaku itu Tuhan, Siti Jenar ya. Siti Jenar ditanya, tapi dibunuh katanya sampai dibunuh. Yang membunuh dengan kesepakatan ulama di masanya, bukan orang asal-asal yang memberikan fatwa vonis. Karena apa? Karena bisa jadi fitnah. Ini orang yang mata hatinya, batinnya sudah terbuka hijab, sehingga lisannya mendahului dari apa yang dilihat oleh mata hatinya. Masa itu keceplos kayak gitu. Dia tidak ada lagi pada halayak orang-orang di sekitarnya, hanya sebatas jasad saja. Tapi dia hidup di alam dunia ini. Nah, itu dipenggal, darah yang keluar membentuk tulisan kalimat La ilaha illallah. Ada Siti Jenar. Nah, di Baghdad tuh ada juga kisahnya semisal, tapi lupa saya namanya. Ya, mengatakan lisannya ya, seperti ini, akulah al-haq, aku yang maha benar, yakni Allah. Kalau ditarakan ada yang kayak gitu ya coba-cobalah nasibnya gimana. Kalau ditanya siapa, aku Allah. Asal batinnya udah kebuka. Tuh ada orang, ini zaman-zaman kacau ya. Ada orang mimpi berjumpa dengan Allah. Anak mimpi berjumpa dengan ini, jumpa dengan Nabi Khidir. Anak ketemu dengan Nabi Khidir di daerah dekat Nunukan. Ngobrol dengan saya, duduk di rumah. Gara-gara penglihatan seperti itu, justru saya dibilang harus berpisah dengan istri saya, karena istri saya itu membawa petaka. Tiap kali datang orang tuh ke rumah, saya pesan sama anak saya, bilang Buya lagi istirahat, nggak mau terima tamu. Dia ngajak ngomong masalah gaib. Saya ini di alam zahir. Saya ini orang zahir, bukan berteman sama jin, bukan berteman dengan yang gaib, bukan. Yang gaib itu ada, ya, bukan kapasitas saya. Jadi saya males ngeladenin yang kayak gitu, ya. Tapi kalau ada orang datang misalnya butuh hajat, nah itu lebih saya sukai. Selagi saya bisa bantu, saya bantu. Tapi kalau sudah babnya ketemu Nabi Khidir di daerah apa sebelum menemukan sebuku kah, sebaku kah, adalah itu namanya. Sekali, dua kali saya ladeni, tiga kali, habis itu yang keempat sampai sekarang nggak ada saya mau ladenin dia. Ala kulli hal. Hati-hati kalau ada yang ngomong-ngomong kayak gitu. Baik. Jika mendapat taufik dan karunia ilahi, ia pun pergi dari situ dan tidak berhenti di situ. Maka ia mengetahui jauhnya tempat-tempat cahaya ilahi. Kalau tidak, ia binasa. Inilah tempat gurur. Karena barangkali ia bingung atas penjelmaan dan tempat menjelma, sebagaimana timbul kekaburan mengenai warna yang nampak di dalam cermin, sehingga ia menyangka bahwa itu adalah warnanya, sebagaimana timbul kekaburan antara warna di dalam kaca dengan kacanya. Penyair berkata,
ju warakatil hamru fatasyabaha fatasyakalal amru faka'annama hamrun wala qadahun wa ka'annama qadahun wala hamrun. Kacanya tipis dan khamarnya jernih, keduanya serupa dan keadaannya rumit, seakan-akan khamar tanpa gelas dan seakan-akan gelas tanpa khamar. Dengan pandangan ini kaum Nasrani melihat kepada Al-Masih, maka mereka melihat pancaran cahaya ilahi telah berkilauan padanya seperti orang melihat bintang itu ada di dalam cermin dan air. Maka ia ulurkan tangannya kepadanya untuk mengambilnya, sedangkan terpedaya. Macam-macam gurur dalam bab ini tidak terbilang dalam kitab-kitab. Barangkali kadar ini pun sebaiknya ditinggalkan karena menempuh jalan tidak perlu mendengar dari orang lain, dan yang tidak merasakan tidaklah memanfaatkannya. Ya, untuk apa? Tinggalkan lebih baik. Ini diantara gurur, tipu daya syaitan. Maka kayak kalau diizinkan sama Ustaz Arsyad nih, kalau diizinkan, kalau ngalami hal-hal kayak gini lagi, saya mau alihkan ke beliau saja. Temui beliau Ustaz Arsyad, itu ngerti bab-babnya. Ini saya lepas sudah. Capek lu ngeladenin orang kayak gitu. Antum pernah ketemu sama orang gitu, cerita masalah gaib, masalah jin, ketemu hidir dan ini dan itu. Bukan sekali dua kali, sering kali orang setiap ketarakan pasti cari saya. Pasti. Kedor pintu rumah tuh kadang-kadang lama enggak saya buka. Aja saya enggak buka. Saya ngintip aja dari jendela. Ini sebaiknya ditinggalkan, bahkan Imam Ghazali macam seperti itu enggak ada manfaat, enggak ada guna. Karena ini diantara trik permainan tipu daya syaitan. Dia mau bangga ketemu sama Nabi, mau banggain, mau ente umumkan gitu. Nah, kalau ketemu sama Nabi akhlaknya kagak berubah. Gimana mau dipegang omongan kayak gitu? Ana mimpi mulai. Hatta dari kalangan habaib yang ngomong kayak gitu, gue masukin kuping keluar kuping. Ana mimpi beb, antum berjalan sama Imam Ali bin Abi Thalib. Oh, kabur saya tinggal. Yang paling saya benci, yang tidak saya sukai kalau sudah urusan masalah bicara politik sama bab-bab gaib, bab-bab bawa Nabi, bawa sahabat. Paling enggak ini saya. Karena cerminan seseorang itu kalau seandainya melihat sesuatu yang tidak bisa dia sampaikan kepada orang, tapi tetap disampaikannya, itu malah justru khawatir menimbulkan fitnah. Ente mimpi mulia, ente melihat sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat sama Allah. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Udah, jadikan itu, ambil pelajaran hikmah apa yang bisa meningkatkan takwa kita sama Allah, iman kita sama Allah, yakin kita kepada Allah, menguatkan kebesaran dan keagungan yang Allah perlihatkan pada diri kita, bukan disebarluaskan. Bukan disebarluaskan, ditanya bawa nama fulan. Barangkali kadar ini pun sebaiknya ditinggalkan, karena menempuh jalan tidak perlu mendengar dengan orang dari orang lain yang tidak merasakannya, karena tidak ada manfaat. Lain kalau satu frekuensi, ruh ini yang namanya ruh, jiwa ini ruh. Kalau hati kita bersih, dia itu ikut bersih ruh ini. Dan dia alamnya itu tidak ada batasan, alam ruh. Yang ada pada kita nih manusia nih, ruh jiwa kita ini itu tidak ada batasan.
selama dia betul-betul bersih, dibersihkan Allah karena ada mujahadahnya, keinginan dari si manusianya. Seperti kisahnya Sayyidina bin Uwais Al-Qarani. Beliau di mana, Umar bin Khattab di mana? Jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Orang yang ngefans sama Uwais Al-Qarani sampai mendatangi, mencari, mempelajari ciri-ciri dan dia dapatkan. Nah, kalau tidak salah itu di Mesir didapetinnya atau di Baghdad. Uwais Al-Qarani. Ucapkan salam, ya Uwais. Dia tanya, dia bilang itu, Assalamualaikum ya Uwais. Ini sahabat Nabi. Kalau Uwais kan tabi'in. Lupa saya namanya. Dijawab sama Uwais, Waalaikumsalam ya fulan. Ketemu dari mana? Pernah ketemu? Mana ada yang pernah ketemu sama Uwais? Itu menjauh dari manusia. Manusia tidak tahu siapa Uwais. Hatta Umar bin Khattab tidak tahu siapa Uwais, bagaimana rupanya. Kalau bukan karena disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW dan perintah Nabi untuk Uwais mendoakan serta meminta istighfar darinya. Untuk Umar dan Ali bin Abi Thalib, manalah Umar bin Khattab akan cari Uwais dan mengenali. Waalaikumsalam ya fulan. Namanya lupa saya sahabat ini. Kaget dia, tahu dari mana? Ini kan kali pertama kita ketemu, dan itu pun aku melihat sifatmu, ciri-cirimu. Lalu berhusnuzon pada dirimu adalah Uwais. Ternyata betul. Tapi yang bikin dia takjub saat Uwaisnya menjawab Waalaikumsalam ya fulan, namanya disebut. Maka ini bertanya, tahu dari mana namaku? Maka dijelaskan sama Uwais. Kita punya ruh sudah saling mengenal sebelum jasad kita ketemu. Ini orang-orang yang hijabnya dibuka sama Allah, nggak ada ketutup. Ya. Lalu beliau mengabarkan ke Sayyidina Umar wafat. Bilang ini sahabat, saya sebelum keluar dari Madinah izin dan pamit kepada Amirul Mukminin dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang meninggalnya. Tahu dari mana Uwais Al-Qarani? Itulah tasarruf ya. Tasarruf itu luasnya roh itu nggak ada batas selama jiwanya bersih. Oke, kalau kotor terus kita punya hati, roh kita ini terkekang terus, melengket lah ibaratnya, melengket di kurungan gitu. Nah, yang menjadi penghalang hijabnya ya kotoran-kotoran penyakit hati. Kalau semua terbuka satu persatu, hijabnya dia berupaya, berusaha membersihkan jiwanya dari hatinya, lepas roh ini. Artinya bebas, dia mau kemana dia bisa. Roh yang suci, yang bersih, rohnya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, baik itu dalam tidurnya atau dalam keadaan sadar. Itu bukan sesuatu hayalan, bukan suatu ujaran, ucapan, ungkapan, karena Nabi mengatakan di dalam hadis sahihnya. Tapi masalahnya sekarang, siapa yang mampu untuk bisa sampai ke derajat dan tingkatan tersebut? Nah, tergantung kepada jiwa masing-masing orang. Ya, kalau ada orang yang mengatakan ketemu Nabi, bis inti husnuzon, habis inti tinggalin aja udah. Selama dia punya aktivitas gerak-geriknya tidak mengikuti tatanan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Allah berikan kita pemahaman, insya Allah. Dikit lagi. Akan tetapi barangkali ia mendengar suara, ia ingin mendengar suara, karena hal itu menimbulkan kejutan. Sebab ia mendengar sesuatu dari faedah, yaitu mendengar barangkali ia mendapat taufik dan mengetahui bahwa masalahnya melebihi dugaan, dan taksirannya dalam pikirannya
yang kurang dan hayalannya yang kurang. Ia pun akan mendengar banyak tentang cerita-cerita dan mukasyafat para wali Allah dan membenarkannya. Barang siapa diliputi kesengsaraan dan dikelilingi dosanya, ia pun akan mendustakan sebagaimana ia mendustakan apa yang ia dengar sebelumnya. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Semakin banyak kita punya maksiat, dosa, pelanggaran, semakin banyak makna ingkar dari apa yang kita dengarkan. Padahal yang disampaikan atau yang kita dengarkan dari kisah para aulia, para wali-wali Allah, atau yang berkaitan dengan bab yang mukasyafah, yang terbuka hijab oleh Allah untuk mereka hamba-hamba pilihannya, itu tetap akan disalahkan. Itu tergantung kebersihan jiwa masing-masing, walaupun dia tidak melihat, hanya sebatas mendengar. Tapi kebersihan nuraninya, jiwa rohnya, dia tidak membiarkan arti makna daripada buruk sangka terhadap apa yang dia dengarkan. Ya, bisa jadi dosa yang ada pada manusia itulah yang menjadi penyebab tertutupnya. Walaupun yang disampaikan itu benar apa adanya, tetap dia akan sulit menerima. Dan itu banyak terjadi di zaman kita saat ini, dengan bahasa khurafat dan lain sebagainya. Harus tahu kita apa makna khurafat, yang seperti apa itu khurafat, dan lihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan orang kagak sholat, orang yang mabuk-mabukan, demen sama perempuan, maksiatnya kuat daripada taatnya, lalu bercerita hal-hal yang berkaitan dengan bab mukasyafat, para aulia, ini dan itu, Anda bisa jadi khurafat. Tapi kalau yang mengatakan yang orangnya thiqah, orangnya alim, orangnya masya Allah, kita mengetahui kenal, lalu dijawab dengan balasan itu khurafat. Nah, ini balik ke yang mengatakan khurafat. Sekental apa dosa yang ada pada diri kita sampai kita mengatakan sesuatu yang betul walaupun dengan jalan mendengar tanpa harus kita menyaksikan, lalu kita mengatakan itu tidak betul ceritanya, tidak betul ini. Atau terkadang salah memahami dari apa yang didengar, salah memahami untuk memberikan reaksi dari apa yang kita dengarkan. Kalau seperti itu terus dibiarkan artinya dimanjakan cara berpikir yang seperti itu tanpa ada keinginan untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, sanubari kita, menjauh dari perbuatan yang dikhawatirkan, bahkan dia tidak akan mempercayai kalau Nabi Muhammad itu pernah ada. Karena yang sampai saat ini kita dengar, apa kita pernah menyaksikan Nabi Muhammad? Dengarkah atau kita menyaksikan? Saya tanya. Mendengar. Mendengar. Lalu mau dibilang Nabi Muhammad khurafat? Gimana itu? Takutnya nanti sampai ke level itu. Oh, itu tebel betul ini maksiat, dosa, hatinya gelap betul orang-orang yang seperti itu. Mendengarkan cerita dari para aulia salihin, orang-orang pilihan dari wali-wali Allah yang ada di atas muka bumi ini, hamba-hamba pilihan, dia tidak percaya, dibilang khurafat. Udah mau ente apain yang seperti, makanya yang seperti lebih baik dihindari, dijauhin, kagak usah diladenin. Ngapain ngurusin orang? Kalau kita pengen sampai kepada pengenalan dan pengetahuan kita kepada Tuhan kita, perbanyak cari tahu kekurangan yang ada pada diri kita. Kagak usah ngurusin orang. Cari kekurangan yang ada di diri kita ini banyak. Ngapain ngurusin kekurangan orang? Ngapain ngurusin aib orang? Ngapain ngurusin orang? Intinya ngapain ngurusin orang? Minal ahmak antastaghil nafsak li ghairik. Di antara orang yang ahmak, bodoh. Ahmak itu beda dengan jahil ya. Kalau jahil itu orang yang masih mau belajar, dari kebodohan belajar dia jadi tahu. Tapi kalau ahmak, udah dia bodoh, ngerasa paling benar dan pintar.
Ini susah untuk dikasih nasihat, dibenarkan, diluruskan, itu susah. Siapa orang yang ahmak? Ahmak yang sibuk ngurusin orang lain, lupa akan urusan dirinya. Itu orang ahmak. Allah berikan kita pemahaman, ya, sehingga kitanya sibuk dengan diri kita, sibuk dengan banyaknya aib dan kekurangan kita, tidak sibuk dengan kekurangan dan aib orang lain. Masing-masing punya peranan. Sibukkan dirimu, ngurus dirimu, bukan ngurus orang lain. Allah berikan kita pemahaman, insyaallah berikan kita kemuliaan. Kumpulan ini menjadi sebab kita punya hati dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan kita sebaik-baik manusia hambanya yang mendengarkan dan mengamalkan apa yang kita pelajari, insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.